Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran di pertemuan berikut. Namun saya coba untuk share terlebih dahulu materi. Baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, sudah ada materi yang saya sajikan. Ibu Bapak sekalian, mahasiswa sudah ada materi yang saya sajikan? Belum muncul, Pak. Muncul ya? Belum kelihatan, Pak. Bentar. Saya kembali lagi. Nah, itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, dia kata beli itu dulu yang malah beli kopi datang. Sebentar, Bapak. Saya tahu dia pengaruh komunis. Belum muncul juga, Ibu Bapak. Saya stop. Belum, Pak. Saya kembali dulu ya. Saya kembali ke Zoom ya. Bentar. Intensitas adalah jadinya itu yang kau lakukan dalam layanan informasi. Yang pertama juga sama penguatan tentang umum kaitannya dengan intensitas belajar. Nah itu informasi yang kamu harus berikan. Jangan nangis. Ya, aku nggak nyuruh kamu bisa ngajar ulang kok. Cuma terus kamu perbaiki supaya orang tahu, oh iya. Nah, nanti RPR kamu berarti ya jadinya. Suara saya RPR-nya juga sesuaikan materi di situ. Di kegiatan itu yang lakukan di pertemuan pertama kegiatan lagi apa sih? Bukan ininya. Baik, sudah masuk Pak ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya ulangin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Muhammadin. Ibu Bapak sekalian mahasiswa yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan perkuliahan kita virtual ini kita hanya mengambil pelajaran kita berarti 20 menit. Mohon konsentrasi dari Ibu Bapak sekalian mahasiswa sehingga media yang ada keterbatasan ini baik, saya langsung saja bahwa kita sesuai dengan RVS kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hubungan berkaitan dengan konflik. Ini mungkin saya lanjut saja bahwa saya akan besarkan terlebih dahulu. Dari jadwal kamu ini, ya kan? Pemberian informasi. Baik, supaya kita semuanya harus nyambung biasa ya. Baik. Ini pertemuan terdahulu. Dulu sampai ke yang
Mahasiswa sekalian, berkaitan dengan RVS yang sudah kita bahas di pertemuan awal, maka saya akan langsung saja ke pertemuan 7 berkaitan dengan penyelesaian perselisihan industrial. Namun saya akan membawakan berkaitan dengan peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik tenaga kerja pada hubungan industrial. Kalau kita melihat bahwa konflik antara pekerja dan pengusaha adalah masalah umum di ketenaga kerjaan. Karena konflik ini sering timbul karena adanya persepsi atau kepentingan dan harapan antara kedua belah pihak tidak menemui titik temu, sehingga kadang-kadang permasalahan ini akan timbul menjadi perselisihan. Nah, oleh sebab itu bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara perusahaan atau pengusaha dan pekerjanya. Di sini yang akan saya sampaikan berkaitan dengan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik. Kita berbicara kaitan dengan konflik, kita awali dengan definisi konflik di tenaga kerja. Konflik tenaga kerja adalah situasi di mana terjadi ketidaksepakatan atau bertentangan antara dua pihak atau lebih di dalam lingkungan kerja. Konflik ini bisa melibatkan karyawan, manajer, serikat pekerja, dan pihak manajemen. Konflik tenaga kerja dapat muncul dari berbagai alasan seperti perbedaan tujuan, nilai kepentingan, kebutuhan, dan harapan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Sedangkan definisi hubungan industrial mungkin kita juga akan saya jelaskan. Sebentar. Hubungan industrial adalah hubungan merupakan suatu ekosistem yang melibatkan berbagai pihak termasuk pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Setiap pihak memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam ekosistem. Serikat pekerja mempunyai yang sama tujuannya seperti mensukseskan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di sini ada 3 hal sebagai upaya dari penyelesaian konflik itu. Yang pertama adalah melalui perundingan bilateral atau perundingan bipartit di antara kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Di dalam hal ini maka terjadilah perundingan atau komunikasi hal permasalahan yang menjadi perbedaan di dalam perusahaan itu sendiri. Apabila memang pertemuan ini, perundingan ini juga tidak maksimal dan tidak ada titik temu, maka dilakukan berikutnya berkaitan dengan menghadirkan pemerintah sebagai pihak ketiga yang akan menyelesaikan permasalahan melalui negosiasi tripartit. Nah, di dalam negosiasi ini juga kemungkinan memang tidak berhasil, maka titik akhirnya akan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Mungkin saya tambahkan sedikit di dalam undang-undang penyelesaian permasalahan hubungan industrial, ya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang mungkin kita harus menyesuaikan berkaitan dengan bagaimana gugatan-gugatan itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam pengadilan hubungan industrial di sini akan menghadirkan sebagai hakim yang memimpin itu biasanya ada dihadirkan hakim ad hoc, ya, yang dipinta oleh kedua belah pihak untuk menjadi hakim ad hoc. Ya, baik, saya lanjutkan. Di sini ada dampak konflik tenaga kerja pada hubungan industrial. Ya, yang pertama itu adalah erosi kepercayaan. Ini dampak, ya, dampak daripada konflik itu diawali dengan erosi kepercayaan. Di sini antara pekerja atau pengusaha tidak ada lagi hubungan kepercayaan. Satu sama lain saling mencurigai dan sebagainya. Nah, di sini akan berdampak menjadi sebuah konflik. Kemudian
perubahan hubungan kerja ini. Jadi dampaknya juga kaitan dengan konflik ini, maka perubahan hubungan kerja jadi tidak harmonis. Nah, disinilah yang mengakibatkan sehingga ada hal yang harus diselesaikan oleh peran pemerintah. Kemudian perspektif pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik tenaga kerja pada hubungan industrial, di sini dalam penyelesaiannya pemerintah memiliki upaya untuk menyelesaikan konflik, berfokus pada beberapa prinsip dan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jadi tujuan pemerintah dalam melakukan mediasi atau memfasilitasi permasalahan yang ada di perusahaan itu antara pengusaha dan pekerja, maka peran serta pemerintah di sini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif sehingga perusahaan itu dapat berjalan kembali dan agak berdampak dengan situasi ekonomi yang akan memadai ke depannya. Ibu Bapak mahasiswa sekalian, mungkin ada beberapa hal yang memang tadi saya sampaikan, mungkin silakan, tapi ini kelihatan masih semangat juga, ya Ibu Fitri, kemudian Ibu Yusi, ya, kemudian Pak Kuku, alhamdulillah masih semangat karena di mahasiswa S2 ini semua sudah pada dewasa, sebetulnya sudah memiliki keilmuan ini, tapi kita supaya kompeten, maka kita memiliki atau kita sama-sama membahas berkaitan dengan mata kuliah yang kita ampu pada hari ini. Saya lanjutkan berkaitan dengan peran serta pemerintah dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Di sini ada tantangan pemerintah dalam penyelesaian konflik tenaga kerja pada hubungan industrial. Nah, di sini berkaitan dengan tantangan yang pertama adalah itu peraturan dan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, oleh sebab itu, pemerintah agar memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah ada berkaitan dengan regulasi ketenaga kerjaan, kemudian hak-hak daripada pekerja itu sendiri, maka ini harus dipahami peraturan-peraturan sehingga dapat mengambil kebijakan yang sangat mendukung dari perusahaan itu sendiri. Ini adalah tantangan pemerintah yang harus mempersiapkan produk-produk hukum atau peraturan-peraturan untuk mengambil kebijakan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Ya, ini juga adalah salah satu tantangan pemerintah ya di dalam menyiapkan sumber daya untuk memfasilitasi terjadinya perselisihan di perusahaan berkaitan dengan hubungan industrial itu sendiri. Oleh sebab itu, berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ini, maka atensi kita sebagai mediator misalkan, mereka harus memiliki kompeten berkaitan dengan bagaimana cara memediasi. Ini perlu melakukan pelatihan-pelatihan sehingga dalam melakukan tugas mediasi itu berjalan dengan baik. Kemudian kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum. Sama ini juga ya. Pemerintah daerah ya berkaitan dengan APH ini tidak hanya terletak di pemerintah daerah saja, tapi ada keterlibatan dengan APH lainnya ya berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan ya sehingga tantangan ini apabila sinergi di antara aparat penegak hukum ini, insya Allah perusahaan-perusahaan akan berjalan baik dan akan lancar dalam pengelolaan produksi barang maupun jasa. Yang keempat adalah komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif. Nah, ini juga adalah salah satu tantangan juga pemerintah bahwa dalam melakukan komunikasi, koordinasi, baik itu dengan perusahaan, antara pengusaha dengan pekerja, antara serikat pekerja, begitu juga dengan aparat penegak hukum lainnya. Ini harus terjaga berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi sehingga harus diaktifkan kembali sehingga pemerintah pada waktu menyelesaikan permasalahan tentang hubungan industrial ini akan berjalan baik. Mungkin saya lanjut strategi manajemen konflik. Ya, di sini ada strategi manajemen konflik yang harus juga dipahami oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja. Ya. Di sini ada komunikasi terbuka, mendorong dialog terbuka antara
antara manajemen dan pekerja untuk menyelesaikan perbedaan sebelum menjadi konflik besar. Awal diselesaikan terlebih dahulu di antara kedua belah pihak apabila terjadi permasalahan. Pekerja dan perusahaan membicarakan, ya, melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu hak, baik itu kewajiban, perusahaan mau pekerja di sini akan merupakan sinkronisasi untuk selesai. Nah, komunikasi ini yang harus terbuka. Kemudian yang berikutnya, strategi yang berikutnya adalah kebijakan yang adil. Pemerintah daerah juga atau pemerintah dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan ini harus bersikap adil, tidak pro ke sana dan ke sini, artinya netral, ya, membela perusahaan, membela pekerja, ya, untuk apa? Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadinya konflik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan manajemen konflik, ya, baik itu SDM yang ada di lingkungan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam pengawasan pemerintah itu sendiri. Dilakukan pelatihan-pelatihan ini supaya apa? Supaya kedua belah pihak, kemudian pengusaha atau pekerja, kemudian pemerintah juga paham tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Mungkin yang saya sampaikan agak terlalu kecepatan ya. Mohon mahasiswa silakan kalau ada interupsi atau mungkin ada pertanyaan disilahkan. Mungkin sampai di sini ada yang dipertanyakan terlebih dahulu, Ibu Bapak sekalian. Silakan. Lanjut, Pak. Lanjut, terima kasih Ibu. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah strategi, di sini ada pengaruh pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik. Nah, ini pengaruhnya di sini ya, berkaitan dengan dialog keterbukaan dan konstruktif di tingkat tripartit. Jadi pemerintah sebagai fasilitator ya dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial di suatu perusahaan antara pengusaha dengan pekerja, ini sangat diharapkan peran pemerintah untuk melakukan dialog terbuka, ya. Jadi tidak sepihak, ya. Misalkan pemerintah memanggil pihak pengusaha saja atau menerima pengaduan dari pekerja saja, maka diajak duduk bersama, ya, sehingga dengan dialog terbuka ini dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tidak berujung dengan putusan-putusan yang merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang berdampaknya bahwa perusahaan itu tidak kondusif kembali untuk meneruskan tujuan apa sebetulnya dari perusahaan itu. Kemudian pengaruh pemerintah juga dalam upaya penyelesaian ini adalah pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Nah, ini sering dirasakan. Pemerintah daerah dalam hal berkaitan dengan ketenagakerjaan jelas CQ di Dinas Ketenagakerjaan. Ini adalah salah satu pelayanan dari Dinas Ketenagakerjaan juga berkaitan dengan permasalahan yang ada. Apakah itu dari pekerja, apakah itu juga dari pengusaha-pengusaha atau serikat pekerja. Ini juga harus ada pelayanan dari pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan. Supaya apa? Supaya komunikasi tetap terbuka. Kemudian yang ketiga, ini pemerintah sebagai mediator, ya. Jadi tugas pemerintah sebagai mediator ini melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Pada waktu penyelesaian bipartit yang tidak kunjung selesai permasalahan, maka masuk pemerintah sebagai fasilitator di dalam rumusan daripada penyelesaian tripartit, maka pemerintah ada tugas untuk melakukan mediasi, ya. Nah, di sini juga sebagai mediatornya harus memiliki kompetensi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan itu tidak harus melalui peradilan. Bentar. Baik, waktunya habis ya Bapak ya, Pak Fendi. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, namun sedikit saya sampaikan berkaitan dengan rekomendasi itu sendiri bahwa
konflik terjadi apabila diperhatikan dengan manajemen hubungan industrial, di sini harus terakomodir berkaitan dengan manajemen itu sendiri. Apabila tahapan-tahapan manajemen itu terlaksana dengan baik, maka permasalahan konflik tidak akan terjadi. Saya rasa itu saja, Ibu Bapak sekalian, dalam materi saya. Mudah-mudahan pertemuan berikut kita bisa membahas yang lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke, Pak Effendi ini suaranya itu keras ya, jadi cukup clear ya. Kalau dari sisi itu memang sangat bagus, jadi pasti sampai ke telinga mahasiswa ya. Ya, Dan kemudian yang kedua, pendekatan yang Bapak gunakan dalam perencanaan pembelajarannya apa, Pak? siap. Atau yang Bapak ingin gunakan pendekatannya apa? Siap, sebentar. Siap. Izin Pak, diulang Pak. Pendekatan Pak ya? Perencanaan di RPS Bapak itu Bapak mau dengan materi ini Bapak mau membelajarkan mahasiswa seperti apa? Siap. Saya melakukan pembelajaran ini mahasiswa untuk mengetahui, memahami yang berkaitan dengan definisi-definisi yang saya sampaikan di setiap pertemuan, Pak. Izin. Itu Bapak merencanakan untuk menggunakan pendekatan kasus nggak? Case-based learning nggak? Siap. Kadang-kadang saya melakukan pendekatan kasus, Pak, kadang-kadang berkaitan dengan permasalahan. Ya, maksud Ya, saya disesuaikan dengan perencanaan Bapak. siap, Jadi sebenarnya ini lebih pas dengan case-based learning ya. siap, siap. Karena mungkin lebih baik mereka suruh pikirkan kasus mengenai konflik, mengenai apa permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan ini. Kemudian setelah itu nanti Bapak terakhir menjelaskan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Siap, siap. Saya kira dibalik, jadi case-nya dulu. Ya. Bila perlu case-nya sudah dibaca sebelumnya dan di kelas tinggal meminta mahasiswa untuk menjelaskan lebih atau tentang permasalahan itu sebenarnya seperti apa, kemudian kalau ada konflik di situ konfliknya seperti apa, atau contoh-contoh kasus Siap. yang ada itu justru menambah atau memperluas sebenarnya banyak kasus-kasus lain yang sejenis yang memang ya akhirnya kembali kepada topik yang Bapak ingin jelaskan gitu. Jadi Ya. lebih baik apa namanya induktif ya, menjelaskan induktif dari fakta-fakta kasus yang ada, kemudian Bapak tarik ke kesimpulan-kesimpulan, nanti terakhir mendefinisikan juga bisa, gitu ya. Nah, jadi Bapak mengenai kasus-kasus ini kan banyak ditayangkan di apa di video-video, di Ya. berita-berita Ya. di YouTube juga Pak ya, itu mungkin bisa diambil sebagai Ya. bahan untuk mereka mahasiswa berpikir lah ya mengenai Ya. kasus itu, kemudian nanti kembali ke topik yang kita akan bahas begitu. Saya Siap. kira itu yang mungkin jadi pembelajaran itu tidak hanya sebatas menyampaikan apa yang kita materi yang kita ingin sampaikan, tetapi itu terkait dengan pengelolaan kelas, terkait dengan teknologi media yang harus digunakan, itu merupakan satu kesatuan dan satu lagi adalah evaluasi. Siap. Makanya ini untuk teman-teman yang lain juga bahwa pembelajaran ini kan dari nyusun RPS-nya itu berbasis OBE ya, outcome based learning. Jadi outcome based learning itu tiga unsurnya Bapak, itu pokok ya. Pertama itu adalah capaian pembelajarannya, ingin mencapai apa ya. Nah, untuk mencapai itu teaching and learning-nya seperti apa ya, pembelajarannya seperti apa. Kalau teaching and learning itu terkait dengan
metode, pendekatan, strategi, metode, teknik, kemudian media, itu harus diperhitungkan gitu ya, untuk sebesar-besarnya agar mahasiswa itu belajar gitu ya. Jadi namanya aja pembelajaran, teaching itu dalam makna yang aktif itu adalah pembelajaran, ya. Bukan mengajarkan sesuatu, tetapi pembelajaran apapun situasi, kondisi yang diciptakan oleh Bapak Ibu dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis ya, yang membuat mahasiswa kita itu belajar. Nah, belajar dalam makna apa? Mengalami perubahan perilaku, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, kalau terjadi perubahan ini berarti belajar itu terjadi. Tetapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, ya, ya kalau biasanya kalau pembelajaran tuntas itu paling nggak 80% mahasiswa kita itu paham tentang apa yang kita ajarkan. Dia punya keterampilan yang kita ajarkan. Nah, kalau dia tidak terjadi perubahan apa-apa, itu sama dengan learning nothing ya, tidak belajar apa-apa. Jadi ukurannya simpel saja, perubahan perilaku. Secara kognitif, dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak paham jadi paham, dari tidak bisa menerapkan suatu konsep bisa menerapkan ke suatu konsep. Dari dia tidak bisa menganalisis sesuatu, bisa menganalisis. Dari tidak bisa merangkum atau mensintesakan sesuatu juga bisa. Dari tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru, bisa menciptakan sesuatu yang baru. Itu creative thinking, itu juga harus diperhitungkan dalam pembelajaran. Nah ini jadi pembelajaran itu tidak semata-mata menyampaikan sesuatu materi kepada mahasiswa selesai, tetapi lebih pada bagaimana agar capaian pembelajaran tercapai, teaching and learning-nya sesuai untuk mencapai capaian pembelajaran, dan satu lagi adalah bagaimana mengukur hasilnya, evaluasi. Itu tiga itu suatu hal yang harus mengaitkan. Setelah capaian pembelajaran mesti dirumuskan assessment-nya seperti apa, evaluasinya seperti apa untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah itu tuntutan sekarang. Kalau akreditasi mesti ditanya tiga-tiganya itu untuk pembelajaran. RPS-nya mana? Udah itu unsur evaluasinya ada nggak di situ? Gimana dia mengajarkan sesuatu agar mencapai capaian pembelajaran? Itu mesti harus runtut itu. Nah kalau nggak mesti ditanya itu, didetailkan, termasuk apa yang sudah nanti apa yang diajarkan di kelas juga harus dilihat gitu ya. Apakah Bapak itu mengajar sesuai dengan RPS-nya atau enggak. Nah, kalau akreditasi sampai segitu sih penilaiannya. Jadi bahwa pembelajaran di kampus ini, di prodi ini memang berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai komentar terakhir. Untuk yang lain juga, di samping juga apa yang kita kuasai. Kalau Bapak-Bapak semua saya yakin itu semua menguasai apa yang bahan-bahan yang mau diajarkan. Tetapi penguasaan itu gimana biar itu dikuasai oleh mahasiswa. Itu yang paling penting. Jadi mengelola pembelajaran ini jauh lebih penting daripada sekedar menyampaikan materi. Saya kira itu Pak Dwi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nah, itulah yang keinginan kita bersama untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, di tempat kita masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi putus nyambung beberapa saat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan. Baik. Sama-sama. Ya, Terima kasih Bapak atas sarannya. Wayan.